Pemirsa, menanggapi niatan mundurnya Mahfud MD dari posisi sebagai Menko Polhukam, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung soal adanya calon presiden yang sulit mundur dari jabatannya sebagai menteri karena mengelola anggaran yang sangat besar. Menurutnya ada potensi penyalahgunaan anggaran dari kementerian tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi niatan mundurnya Mahfud MD dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Hasto menyebut pertimbangan rencana mundurnya Mahfud melihat banyaknya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi. Padahal Mahfud sejak awal sudah berusaha memberi teladan berkontestasi tanpa menggunakan fasilitas negara. Hasto menambahkan Mahfud MD tidak ada beban, sehingga bisa mundur kapan saja dari kabinet Presiden Joko Widodo. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil, masih ada waktu untuk menunjukkan komitmen itu. Tetapi ketika situasionalnya memburuk, ya tentu saja Prof. Mahfud bisa bersama Pak Ganjar dalam momentum yang tepat bisa mengambil suatu keputusan yang tegas. Karena kalau Prof. Mahfud nggak ada beban, ada calon yang lain ada beban karena anggaran yang dikelola itu sangat besar. Dan kita lihat potensi penyalahgunaan dari anggaran dari kementerian yang dikelolanya itu. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyampaikan pihaknya menghormati dan menghargai apapun yang menjadi keputusan Mahfud MD. Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa undang-undang tidak melarang menteri untuk mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri dalam pemilu. Pertama, itu adalah hak politiknya Pak Mahfud. Kami tidak punya hak untuk menghalang-halangi Pak Mahfud. Tetapi kami pada sisi lain juga nggak punya hak untuk memaksa Pak Mahfud. Siapa yang bisa menghalangi Pak Mahfud? Dan siapa yang bisa untuk memerintah Pak Mahfud? Pasti Pak Mahfud punya pertimbangan sendiri. Saya percaya Pak Mahfud akan mengambil keputusan yang menurut beliau adalah terbaik buat bangsa dan negara. Dan terbaik untuk beliaunya sendiri. Namanya ini juga ijtihad politik bagi beliau. Kami menghormati dan kami menghargai. Terus kita harus ngomong apa? Masa harus nangis kan juga? Itu masalah politiknya. Haknya politiknya beliau. Kalau nanti misalnya memang Pak Mahfud benar mundur gitu, sikap 02 bagaimana, bisa apakah akan ikut sikap mundur juga? Mundur dari mana? Apakah terlibat di pemerintahan kan dari capres masih di dalam? Nah itu urusan nanti. Maksudnya 02 siapa? Pak Prabowo. Paslon. Ya kalau undang-undang nggak melarang kenapa harus mundur? Siap. Acuannya undang-undang itu ya? Acuannya undang-undang. Namanya undang-undang itu di atas etika. Sebelumnya dalam kegiatan kampanye di Semarang, Jawa Tengah 23 Januari lalu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan akan mundur sebagai menteri jika waktunya sudah tepat. Yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Mahfud mengatakan tidak mundur saat ini karena menteri yang menjadi capres dan tim sukses pun tidak mundur. Mahfud mengatakan hal itu membuat situasi tidak berimbang. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Sentilan Mahfud itu pun langsung dijawab Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan semua pejabat negara boleh berpihak, berkampanye, asal cuti. Politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Sementara itu pengamat politik Ikrar Nusa Bakti mengatakan, bagaimana membedakan presiden dan menteri yang sedang bekerja atau berkampanye? Ikrar pun memberi contoh presiden intens berkeliling Jawa Tengah, mulai dari 13 Desember 2023 ke Pekalongan hingga di Semarang.
Dalam tiap kunjungannya, Presiden selalu membawa bantuan, menyalurkan sertifikat tanah, dan meresmikan infrastruktur jalan. Ya, melalui kelompok-kelompok tani, melalui kepala-kepala desa, atau juga melalui bantuan-bantuan sosial yang selama ini tidak lagi ditangani oleh Menteri Sosial, melainkan oleh menteri-menteri yang jelas-jelas berada di koalisi Indonesia Maju ya. Saya beri contoh mesti seperti Menteri Perdagangan dan kemudian juga Menteri Perekonomian Nasional itu sendiri ya, yang lebih banyak menyuarakan kepentingan dari Prabowo Gibran ketimbang kepentingan masyarakat banyak begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.